Halo semuanya, selamat datang di Lavender Channel. Masih bersama saya, Kak Dadi Bangun. Kita akan lanjutkan ya pertemuan yang sebelumnya mengenai pengetahuan dan pemahaman umum, semantik dan majas gitu ya. Penasaran soal-soal berikutnya tuh kayak gimana? Stay tune ya. Iya, jadi memang PPU tuh karakteristiknya sama kayak PBM ya, dimana pasti bacaan panjang. Tips and triknya kadang ada yang bilang baca dulu deh, baru habis itu lihat pertanyaannya. Tapi sekali lagi, mendingan karena memang ini kompetisi, ini namanya seleksi, jadi kalian lebih baik baca soal dulu, baru cari deh di paragraf mana kalimat berapa. Oke, itu tips dari saya ya. Oke, kita lihat kalimat dalam teks tersebut yang menggunakan kata yang memiliki hubungan bertingkat dengan kata menjinjing. Hubungan bertingkat, oke. Hubungan bertingkat itu maksudnya apa? Ya, jadi kalau hubungan bertingkat itu artinya dia itu adalah punya umum ke khusus. Jadi bertingkat itu adalah umum ke khusus. Ya, jadi dari menjinjing tuh kemana gitu ya. Kalau kita lihat pada kalimat ketiga, sebelum bernama Savoy Homan, hotel ini mempunyai nama Hotel Post Road. Menjinjing gitu. Kalau mempunyai kalimat ketiga, menjinjing, enggak ya, enggak pas kayak gitu ya. Coba kita lihat, membawa pada kalimat ke-6. Kalimat ke-6, pada tahun 1910 hotel yang lama dibongkar. Lalu dibangun hotel baru dengan membawa gaya arsitektur Gothic Revival. Oke. Membawa pada kalimat 6. Oh, iya. Kan jinjing ya. Menjinjing itu kan juga sebenarnya adalah membawa umum ke khusus kalau dia apa namanya dengan diubah bangunan pada tahun 1910 hotel yang lama dibongkar lalu dibangun hotel dengan membawa gaya arsitektur. Jadi kalau jinjing itu umumnya, terus bawa gaya arsitektur Gothic Revival. Nah, membawa gaya arsitektur Gothic Revivalnya itu adalah langsung membawa ini ke khusus. Gitu. Khususnya adalah ke Gothic Revivalnya ini. Jadi gayanya adalah gaya Gothic Revival. Oke, coba kalau penasaran kita cek kayak yang lain ya. Kita lihat yang lain. Kalau pembangunan kalimat 9, pembangunan ulang ini dilakukan oleh arsitek A.F. Albers. Lihat, pembangunan membawa, malah dia jadinya malah umum lagi ya kalau pembangunan. Pergerakan pada kalimat 11. Bangunan baru Hotel Savoy Homan ini merupakan puncak karya arsitek modern A.F. Albers dan menjadi sebuah ikon pergerakan yang berasal dari arsitektur di Hindia Belanda sebelum Perang Dunia Kedua. Pergerakan ini enggak ya. Difungsikan pada kalimat ke-12, difungsikan. Hotel Savoy Homan juga pernah difungsikan sebagai Wisma Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 dan Wisma PMI dari tahun 1945 sampai 1948. Enggak juga ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang B. Kalimat ke-6. Oke. Next, kita lihat kalimat inti yang tepat untuk mengganti kalimat kedua pada teks tersebut adalah, coba kita lihat, subjek sama predikatnya harus inti ya. Kita lihat. Kalimat kedua kita baca, di tengah cuaca malam yang dingin mereka tetap bertahan demi mendapatkan sebuah panganan khas yang sudah lama dijajakan. Kalimat inti berarti kan subjek plus predikatnya gitu. Kalimat intinya kan berarti subjek intinya itu siapa, predikat intinya itu siapa, gelarnya itu siapa, subjeknya itu adalah si siapa, subjeknya adalah kalimat kedua mereka ini. Terus ngapain mereka? Bertahan. Aku bertahan ya gitu ya. Jadi bertahan di tengah warga, bukan mereka mendapatkan panganan, justru malah mereka bertahan dulu gitu. Oke. Jadi subjek predikat intinya itu bukan cuaca dingin itu keterangannya gitu ya.
Malam dingin juga keterangannya. Malam dingin, saya ingin nyanyi juga tapi nggak enak ya. Nanti jadinya ini channel nyanyi, bahaya. Oke, next, nomor 13. Sinonim kata eksotis tersebut pada kalimat teks yang kedua itu adalah apa nih? Eksotis. Film dengan genre petualangan selalu memberikan suasana eksotis akan tempat yang disajikan. Petualangan selalu memberikan suasana eksotis. Eksotis itu apa? Kalau aneh, itu pasti tentunya nggak lazim ya. Langka, enggak ya. Ini nggak ada kepunahan. Biasa, enggak. Tapi yang tepatnya adalah istimewa. Eksotis itu adalah istimewa. Wajahnya tuh eksotis. Berarti wajah kamu adalah wajah istimewa. Oke. Next, lagi-lagi ketemu soal panjang yang ditanya adalah makna kalimat yang bercetak miring dalam teks tersebut adalah. Kita lihat. Mana? Coba kita lihat teks yang bercetak miring ini adalah kebakaran hutan besar-besaran yang menghancurkan hutan di Indonesia pada tahun 2015 mengakibatkan banyak orang hutan mati dan sebagian besar lainnya kehilangan habitatnya sehingga mendorong spesies ini ke jurang kepunahan dan memperburuk konflik dengan manusia. Oke. Yang bermakna sama, coba kita lihat. Yang A, banyak orang hutan mati dan sebagian besar lainnya kehilangan habitatnya sehingga mendorong spesies ini ke jurang kepunahan dan memperburuk konflik dengan manusia akibat kebakaran hutan yang besar-besaran yang menghancurkan hutan di Indonesia pada tahun 2015. Kalau yang B, banyak orang hutan mati dan sebagian besar lainnya kehilangan habitatnya sehingga mendorong spesies ini ke jurang kepunahan dan memperburuk konflik dengan manusia disebabkan kebakaran hutan. Yang C, kebakaran hutan besar-besaran disebabkan kehancuran hutan dan banyaknya orang hutan mati serta kehilangan habitatnya sehingga mendorong spesies ini ke jurang kepunahan dan memperburuk konflik dengan manusia. Yang D, kebakaran besar-besaran dan banyaknya orang hutan mati serta kehilangan habitatnya mengakibatkan kehancuran hutan serta mendorong spesies ini ke jurang kepunahan dan memperburuk konflik dengan manusia. Yang E, banyak orang hutan mati dan kehilangan habitatnya. Oke, intinya kan di sini adalah ngomongin kebakaran hutan tahun 2015, habis itu ada konflik manusia. Yang mencakup itu semua adalah yang A. Dia ada kehilangan habitat, konflik manusia tahun 2015. Yang lainnya nggak sedetail itu. Kita harus cari yang sama gitu ya. Karena kita harus mencari makna kalimat gitu ya, teman-teman. Jadi kalau makna kalimat tuh ya kita cari yang sama gitu. Jadi yang lebih tepat yang A. Kita lanjut ke nomor 15. Kata berhimbuan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut ya. Jadi ini ada rumpang gitu ya. Rumpang tuh kosong. Kopi menjadi satu di antara bagian rencana. Ada mengembangkan, kembangkan. Kalau kembangkan kayaknya aneh. Jadi ini salah. Bagian rencana dikembangkan ekonomi. Ini juga aneh. Enggak ya. Bagian rencana mengembangkan ekonomi negara Mutiara Hitam Papua. Pengembangan ekonomi itu juga masih oke lah ya. Bisa dua tuh ya. A, D, E masih oke. Kita lihat. Kopi juga bukan untuk mengeksploitasi besar-besaran oleh investor. Harusnya dia bukan mengeksploitasikan. Ini salah di sini. Oke, berarti tinggal dua. Sama-sama pengembangan, terus melainkan untuk ditumbuhkan atau menumbuhkan. Yang lebih tepat adalah untuk menumbuhkan. Jadi aktif. Oke. Kalimat rumpangnya kayak gitu aja. Nomor 16. Makna kalimat 2 pada paragraf 1. Kalimat 2 paragraf 1. Bukan hanya sampah pakaian bekas pakai. Proses pembuatan pakaian juga menghasilkan banyak limbah lain. Mulai dari sisa cairan pewarnaan hingga material sintesis dalam proses pembuatan pakaian tersebut. Artinya apa? Kalimat kedua. Iya, artinya adalah
Kalau yang A kan dia cuma bilang sampah pakaian hanya dapat dari pakaian bekas pakai saja, sedangkan proses pembuatannya tidak. Ini nggak tepat. Tapi kalau yang B kita lihat, sampah pakaian dihasilkan dari sampah pakaian bekas pakai dan limbah dari proses pembuatan pakaian, yaitu sisa cairan. Nah, ini harusnya sisa nih, sisa. Jadi ini lebih tepat ya. Dan material sintesis. Oke, selanjutnya makna kata eksploitasi pada paragraf ketiga. Eksploitasi ya. Jadi segini banyak yang ditanya adalah cuman makna kata eksploitasi. Eksploitasi, kamu dieksploitasi, kalian dieksploitasi. Gitu. Gimana tuh? Kayak mana gitu ya. Coba kita lihat paragraf ketiga. Seperti terjadinya banjir besar. Oke. Seperti terjadinya banjir besar dan kebakaran yang luas serta semakin naiknya permukaan laut sebagai akibat dari perubahan iklim. Selain itu juga menurut Bhaskara, sekelompok-kelompok individu yang menguasai teknologi akan mampu mengeksploitasi ini ya, sumber daya alam semaksimal mungkin. Sementara itu, kelompok individu yang tidak menguasai teknologi hanya akan menjadi tenaga kerja atau penerima dampak negatif dari eksploitasi. Oh, dia ngomongin adalah individu yang dieksploitasi. Berarti apa ya? Kalau eksploitasi, kalau di sini ya, lebih tepatnya adalah tindakan pemanfaatan untuk keuntungan pribadi. Karena bukan mengeksploitasi. Kalau mengeksploitasi itu diri kitanya. Tapi kalau yang di bagian kalimat ini, kelompok individu, sementara itu kelompok individu yang tidak menguasai teknologi hanya akan menjadi tenaga kerja atau penerima dampak negatif dari eksploitasi tersebut. Siapa yang ngambil keuntungannya? Itu orang lain itu tadi. Untuk keuntungan pribadi. Oke? Jadi 17 yang itu. Kita lihat soal berikutnya. Kata yang dapat dihilangkan tanpa mengubah makna kalimatnya. Kita harus lihat ya. Pilihannya ada kalimat 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita harus cek 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nih cek ya. Yang ketiga, flora dan fauna adalah satu di antara yang paling rentan terhadap dampak pemanasan global dengan banyak spesies yang sudah menghadapi ancaman kepunahan. Oke, ini kan kita nyari kalimat efektifnya ya. Yang keempat, dampak pemanasan global yang pertama dan paling jelas terlihat pada flora dan fauna adalah perubahan habitat. Ketika suhu meningkat, ekosistem akan bergeser dan ini berarti bahwa tanaman dan hewan mungkin tidak lagi dapat bertahan hidup di lokasi mereka saat ini. Sebagai contoh, spesies yang tumbuh subur di dalam beriklim dingin terdorong lebih jauh ke utara atau ke dataran yang lebih tinggi dan suhunya masih lebih dingin. Demikian pula perubahan pola curah hujan memengaruhi ketersediaan air yang sangat penting bagi banyak spesies. Oke, kalau yang di kalimat ketiga, flora dan fauna salah satu di antara yang paling rentan. Itu malah nunjukin ya, itu makin deep gitu ya. Kata depan pada kalimat 4, pada flora terlihat pada flora. Malah kalau ini paling jelas terlihat flora fauna. Itu salah juga, nggak enak ya. Konjungsi bahwa pada kalimat 5, ketika suhu meningkat, ekosistem akan bergeser dan ini berarti tanaman dan hewan mungkin tidak lagi dapat bertahan. Ini yang tepat, konjungsi bahwanya. Karena tanpa bahwa pun juga udah bisa lanjut. Sementara kalau di kalimat 6 dingin, itu juga nggak bisa dihapus, itu harus efektif. Konjungsi bagi pada kalimat 7, sangat pentingnya bagi itu kan menunjukkan untuk siapa. Ya, jadi nggak bisa dihilangkan. Oke. Kali ini teksnya tentang sindrom Prader-Willi. Enak ya, memang gitu soal-soal SNBT tuh panjang. Tapi sebenarnya ketika kita baca tuh soalnya kita dapat insight baru, ilmu-ilmu baru gitu ya. Jadi, tapi itu di situ akan menggoda kalian ya. Kalau kalian kenakan, wah kerennya bacaannya gitu ya. Terus kalian nggak ngerjain soalnya. Sama juga bohong, kan lagi seleksi gitu ya. Soal 19 yang dicari adalah kalimat perumpamaan dalam teks tersebut. Terdapat pada kalimat berapa? Ini ada kalimat 3, 5, 8, 10, 15. Oke, kita lihat dulu yang ketiga.
Sindrom Prader-Willi pertama kali disampaikan oleh Langdon Down pada akhir tahun 1800-an. Nggak ada perumpamaan nih. Yang kalimat 5, coba kalimat 5. Pada umumnya, kelainan ini memiliki beberapa ciri khas, seperti berkurangnya aktivitas janin saat kehamilan, hipotonus, keterbelakangan mental, obesitas, perawakan pendek, hipogonadisme, strabismus, dan ukuran tangan dan kaki yang kecil. Nggak ada istilahnya. Coba kita lihat kalimat 8. Sindrom Prader-Willi merupakan kelainan genetik, yaitu suatu kondisi yang disebabkan oleh kesalahan pada satu atau lebih gen. Meskipun mekanisme pasti yang bertanggung jawab belum dapat diidentifikasi, terletak pada gen. Oke. Coba kita lihat kalimat 10. Kalimat 10. Perlu diketahui bahwa semua gen pada tubuh hadir seperti manusia, yaitu tercipta secara berpasang-pasangan. Satu gen yang diwarisi dari ayah dan satu lagi dari ibu. Gitu. Kalau kalimat 15, oleh karena itu tindakan pengobatan dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup pengidapnya dan memperlambat progresivitas penyakit yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi seperti komplikasi obesitas, ujung tulang paha yang salah posisi, sleep apnea, kor pulmonal, gangguan jantung atau paru, diabetes mellitus, dan gangguan perilaku. Kalimat perumpamaan, guys. Kalimat perumpamaannya adalah cari konjungsinya. Kalau tadi kita lihat adalah, kalau kalian teliti, ada di 10, karena dia ada umpama, bagai, seperti ini. Ya, jadi perumpamaan seperti manusia. Hadir seperti manusia. Bahwa semua gen tubuh hadir seperti itu diumpamakan, kan? Jadi jawabannya D. Kalimat 10. Himbuhan pean pada kata pemecahan kalimat ketiga semakna dengan imbuhan pean pada kata apa? Coba kita lihat pean. Terapi ini adalah melakukan pemecahan batu ginjal di saluran kemih menggunakan cahaya yang diperkuat dengan stimulasi emisi radiasi yang memiliki daya hancur kuat. Pean yang ada di sini ini adalah pemecahan itu proses. Berarti ini proses, kan? Cari yang pakai proses. Perubahan proses ya, perubahan tuh juga ada prosesnya. Pelanggaran, melakukan, pelataran, lebih ke prosesnya adalah penyaringan. Oke, menarik ya, kita udah bahas tadi subtes PPU satu subnya. Jadi buat adik-adik tetap langganan membershipnya juga ya di Lavender Channel, karena kita pasti akan terus mengeluarkan seri-seri SNBT sampai teman-teman bisa belajar secara penuh dan ikut ujiannya. Oke? Tapi kalau bisa gabung kelas online-nya Lavender ya. Itu aja dari saya, Kak Dari Bangun. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pelajaran SNBT lainnya. Bye.